Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya ya teman-teman ya. Dan saya juga masih akan terus memotivasi, masih akan terus mengedukasi, akan memberikan semangat buat teman-teman semua yang saat ini masih berjuang untuk sembuh, untuk terbebas dari yang namanya gangguan asam lambung, GERD yang juga disertai dengan kecemasan berlebih ya teman-teman ya. Nah teman-teman, saya mohon maaf karena beberapa hari ini saya tidak upload video, tidak sempat bikin video karena saya selesai kerja itu tengah malam terus ya teman-teman ya. Jadi saya belum sempat bikin video. Nah ini aja saya sempat-sempatkan ya teman-teman ya. Saya baru selesai kerja tadi itu, pulang kerja sekitar jam 12 malam ya teman-teman ya. Dan ini saya mandi terus saya sempatkan buatkan video buat teman-teman karena beberapa hari ini saya nggak upload video ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman. Nah oke teman-teman, untuk teman-teman yang saat ini masih menonton video ini, bisa tonton videonya dengan tenang, dengan nyaman ya teman-teman ya. Karena tujuan saya membuat video-video seperti ini, tujuannya itu adalah selain memotivasi, selain menyemangati teman-teman semua, saya juga ingin menciptakan ketenangan di hati teman-teman semua ya teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih, itu yang dibutuhkan adalah ketenangan, kenyamanan ya teman-teman ya. Tidak selalu merasa was-was, gelisah itu ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, di video saya kali ini, di season kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara sembuh yang sebenarnya ya teman-teman ya. Jadi agar kalian itu bisa cepat sembuh, agar kalian itu cepat bisa membaik ya teman-teman ya, kalian akan saya arahkan untuk melakukan beberapa hal-hal ini ya teman-teman ya. Dan pasti kalian itu bisa sembuh kalau kalian itu melakukannya ya teman-teman ya. Kenapa saya meng-share tentang seperti ini? Karena saya juga sudah mengalaminya, saya sudah melakukannya, dan akhirnya saya sudah membaik ya teman-teman ya. Dan saya ingin berbagi sama teman-teman semua apa yang dulu saya lakukan ketika saya terkena gangguan asam lambung dan akhirnya saya itu bisa membaik ya teman-teman ya. Nah oke, untuk teman-teman yang saat ini masih menonton, bisa tonton videonya dengan tenang, dengan nyaman ya teman-teman ya. Relax aja sambil minum, sambil rebahan ya teman-teman ya. Pokoknya nyaman aja, tenangin aja pikirannya, lupain dulu sensasinya ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, bisa siapin pena atau mungkin teman-teman bisa menghafal ya, silahkan dihafalin ya teman-teman ya. Karena saya akan memberikan poin-poinnya bagaimana supaya teman-teman itu bisa membaik dan bisa sembuh ya teman-teman ya, bisa membaik dan bisa normal kembali. Teman-teman harus melakukan beberapa hal ini ya teman-teman ya. Bila perlu teman-teman catat ya teman-teman ya. Untuk teman-teman bila perlu dicatat, nanti saya kasih tahu poin-poinnya gimana ya teman-teman ya, yang harus kalian catat ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian males mencatat ataupun mau diingat saja ya silahkan diingat saja, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ataupun mungkin teman-teman ingin nonton saja gitu ya teman-teman ya, untuk menenangkan pikirannya ya silahkan juga ya teman-teman ya. Bebas pokoknya, yang penting membuat hati kalian tuh nyaman, membuat hati kalian tuh tenang ya teman-teman ya. Nah ini adalah beberapa poin-poin, beberapa hal yang harus kalian lakukan untuk kalian supaya kalian tuh bisa membaik ya teman-teman ya. Nah yang pertama ya teman-teman ya, yang pertama itu supaya kalian itu bisa membaik, pokoknya tonton aja videonya ya teman-teman ya. Kalian jangan berpikiran macam-macam dulu, jangan berpikiran sensasi yang aneh-aneh dulu ya teman-teman ya. Pasti kalian tuh bisa membaik kok teman-teman ya. Yang penting kalian tuh disiplin saja ya teman-teman ya. Nah sekarang teman-teman bisa dengerin beberapa hal yang bisa membuat teman-teman itu membaik ya teman-teman ya. Nah yang pertama itu teman-teman ya, yang pertama itu yang bisa membuat kalian membaik itu, poinnya bisa dicatat ya teman-teman ya. Jangan mudah jangan mudah terpengaruh dengan informasi-informasi yang membuat kalian itu susah untuk membaik ya teman-teman ya. Nah itu catat ya teman-teman ya. Diingat bila perlu. Terus kemudian yang pertama tadi ya, jangan mudah terpengaruh dengan informasi-informasi yang membuat kalian itu susah untuk membaik ya teman-teman ya. Informasi-informasi seperti apa? Ya biasanya ya teman-teman ya, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis, itu orangnya gampang terpengaruh ya teman-teman ya, gampang terpengaruh dengan berita-berita, gampang terpengaruh dengan hal-hal yang membuat dia itu
takut ya teman-teman ya, seperti contohnya ketika teman-teman merasakan sensasi yang tidak nyaman, yang benar-benar mengganggu, teman-teman langsung searching, teman-teman langsung cari tahu ya teman-teman ya lewat berita. Terus akhirnya beritanya berlawanan dengan yang teman-teman inginkan. Akhirnya teman-teman langsung tidak terima dalam pikirannya. Akhirnya teman-teman itu langsung cemas, dan ketika teman-teman cemas timbullah sensasi sesak nafas lah, terus kemudian deg-degan lah, terus kemudian tremor, terus kemudian ada juga yang sampai panic attack. Nah itu seperti itu ya teman-temannya. Jadi teman-teman itu jangan terlalu mudah terpengaruh dengan informasi-informasi atau berita-berita yang membuat kalian itu susah membaik ya teman-teman ya. Karena untuk teman-teman itu, ketika teman-teman itu selalu merasakan cemas, selalu merasakan takut, gelisah, was-was, itu akan menghambat kesembuhan kalian ya teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena ketika kalian merasakan takut, kalian tuh kan mentalnya kan kena ya teman-teman ya. Mental untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung ini kan sedang parah-parahnya, sedang jatuh-jatuhnya ya teman-teman ya. Sedang mentalnya itu sedang, pokoknya drop-dropnya lagi, drop-dropnya. Terus kemudian dapat berita-berita yang tidak mengenakan, terus kemudian dapat berita-berita yang teman-teman itu nggak suka ya, contohnya berita apapun ya teman-teman ya yang membuat kalian itu merasa cemas. Nah itulah berita-berita yang tidak usah kalian dengarkan ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian sudah mendapatkan diagnosa ya teman-teman ya, sudah periksa ke dokter, terus kalian itu sudah mendapatkan diagnosa dari dokter itu kalian hanya terkena gangguan asam lambung misalnya, atau kalian terkena gangguan asam lambung, GERD, terus karena anxiety, kecemasan berlebih, terus kemudian dispepsia fungsional, dispepsia organik, ya pokoknya di likup-likup itu aja ya teman-teman ya. Kalian tuh nggak usah khawatir ya teman-teman ya. Yang harus kalian lakukan itu adalah bagaimana caranya supaya si asam lambungnya ini membaik, dan bagaimana caranya supaya si pikiran ini nggak selalu takut ya teman-teman ya. Karena kalau pikiran kalian tuh selalu ketakutan, selalu cemas, selalu gelisah, kalian tuh akan terhambat perbaikannya ya teman-teman ya. Karena itu yang saya rasakan dulu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalian tuh cari saja informasi-informasi yang membuat kalian tuh senang ya. Apapun yang membuat kalian senang itu ya kalian harus selalu dengarkan itu. Atau kalian selalu suka sama video-video seperti ini, video-video orang lain, atau video-video komedi-komedi, ya kalian lakukan seperti itu terus ya teman-teman ya. Kalian tonton terus video-videonya ya teman-teman ya. Pokoknya usahakan setiap hari kalian itu merasakan nyaman ya teman-teman ya. Jadi jangan selalu menerima informasi yang membuat kalian itu susah membaik, yang membuat kalian, pokoknya gini aja ya teman-teman ya. Setiap informasi berita yang kalian dapatkan tapi kalian itu merasakan cemas atau takut, mending nggak usah dihiraukan ya teman-teman ya, nggak usah ditonton, di skip aja ya teman-teman ya. Kalian tonton aja yang bikin kalian itu nyaman. Nah itu yang pertama ya teman-teman ya. Jangan mudah terpengaruh dengan informasi yang membuat kalian susah membaik ya teman-teman ya, jangan. Nah itu yang pertama. Terus yang kemudian, yang kedua itu hindari dulu makanan pantangan ya teman-teman ya. Kalau kalian ingin membaik dari gangguan asam lambung, GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih, kalian bisa hindari dulu ya. Hindari dulu makanan pantangan-pantangan ya teman-teman ya. Nah mungkin di sini teman-teman pasti banyak yang bertanya, Mas, makanan pantangan itu apa aja? Mas, makanan pantangan yang harusnya nggak saya makan itu apa? Terus yang harus saya makan itu seperti apa? Nah, jadi di sini saya jelaskan ya teman-teman ya. Untuk makanan pantangan, setiap individunya itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih, setiap orangnya itu beda-beda pantangannya ya teman-teman ya. Seperti contohnya gini, saya nggak bisa makan kacang, mungkin teman-teman ada yang bisa makan kacang. Saya dulu nggak bisa makan pisang, nggak bisa minum kopi, nggak bisa makan coklat, nggak bisa makan yang keras-keras. Mungkin teman-teman di sini ada yang bisa. Nah jadi kalau untuk pantangan ya teman-teman ya, itu saya tidak bisa menjelaskan secara detail ya teman-teman ya, karena setiap orangnya itu memiliki pantangan yang berbeda-beda ya teman-teman ya. Nah kalau teman-teman ingin tahu pantangan yang sebenarnya kalian pantang itu apa, makanan yang kalian pantang itu apa, ya kalian coba aja semua makanan ya teman-teman ya.
coba saja semua makanan, terus kemudian yang menimbulkan sensasi kalian tinggalkan, gak usah kalian makan dulu. Dan yang tidak menimbulkan sensasi ya kalian makan terus ya teman-teman ya. Walaupun nih teman-teman ya, walaupun misalnya teman-teman itu yang nggak pantangan cuma nasi doang, ya udah makan nasi terus, terus aja dulu, disiplin ya teman-teman ya, pasti bakalan bisa membaik. Hindarin dulu pantangannya ya teman-teman ya, karena lambungnya itu masih ada luka, masih ada iritasi ya teman-teman. Jadi teman-teman cobain aja dulu semuanya, cobain dulu semuanya makanan yang teman-teman pengen makan. Nah semuanya pokoknya dicobain ya teman-teman ya. Mas nanti kalau dicobain saya kambuh gimana? Nggak apa-apa ya teman-teman ya, cuman nggak nyaman aja. Saya juga dulu seperti itu ya teman-teman ya. Oh iya, saya ini nggak tahu makanan pantangan apa yang saya pantang ini makanannya. Terus kemudian saya coba satu-satu ya teman-teman ya. Setiap saya pengen makan itu, oke, saya makan. Terus kemudian menimbulkan sensasi, ya udah pokoknya ini saya catat nih, nggak saya makan lagi. Terus kemudian keesokan harinya eh, coba lagi yang lain, menimbulkan sensasi lagi, ya udah menimbulkan sensasi terus nggak nyaman, terus kambuh gitu ya, ya udah saya tinggalin. Nah terus kemudian sehari harinya kan kita pasti ada tuh makanan yang nggak kita pantang, kita makan itu lagi, libur dulu. Terus kemudian keesokan harinya kita cari tahu lagi makanan apa lagi yang mau kita makan, kita makan, pokoknya dicoba terus ya teman-teman ya. Nah, terus dicatat terus semuanya. Dan ketika kalian sudah menemukan makanan pantangan atau yang bukan pantangan, ya sudah, pokoknya kalian stay di situ aja, stay di makanan yang tidak pantangan itu ya teman-teman ya. Walaupun toh kalian itu makannya cuman sama nasi tok, ya udah itu aja dulu teman-teman ya. Nggak bakalan selamanya kok teman-teman ya, sementara aja kok. Kalian itu bisa kambuh-kambuhan ya makan pantangan itu ya, karena kalian itu nggak disiplin dulu gitu. Pertamanya coba deh kalian, coba nggak makan pantangan dulu beberapa hari, seminggu gitu, nanti kalian begitu makan pantangan sudah mulai nggak lagi gitu. Tapi ketika kalian biasakan makan pantangan lagi, ketika keseringan makan pantangan, nanti kalian akan kambuh lagi. Nah itu pertanda bahwa gini, oh iya, saya udah beberapa hari nih saya nggak makan pantangan, coba saya makan pantangan, oh iya hari ini nggak kambuh, nanti besoknya kambuh. Biasanya kan kalau kita makan pantangan langsung kambuh begitu begitu hari itu juga, tapi ini sudah besoknya. Nah berarti di situ ada perbaikan. Nah jadi di situ membuktikan bahwa itu berhasil metodenya ya teman-teman ya. Nah itu pun saya lakukan seperti itu. Jadi buat teman-teman yang kedua itu adalah hindari dulu makanan pantangan, pokoknya dicoba aja dulu semua makanan yang pengen teman-teman makan itu dicoba dulu semuanya satu-satu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman. Terus yang ketiga ya, yang pertama tadi jangan mudah terpengaruh dengan informasi yang membuat kalian itu susah membaik ya. Terus yang kedua itu adalah hindari dulu makanan pantangan ya teman-teman ya. Terus kemudian yang ketiga, banyak-banyak beraktivitas di siang hari ya teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung yang sedang parah-parahnya nih, biasanya ya di siang hari itu rasanya itu selalu nggak nyaman di tubuhnya ya teman-teman ya. Ya seperti perutnya selalu begah, terus kemudian selalu bunyi kerucuk-kerucuk, melilit-melilit, terus kemudian ulu hati sakit, jantung debar-debar, keleyengan, kepala berat. Itulah identik yang dialami oleh orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih ya teman-teman ya. Nah itu pasti membuat kalian itu tidak mau bergerak ya teman-teman ya. Kenapa tidak mau bergerak? Karena takut ya teman-teman ya. Gimana mau bergerak ya teman-teman ya, karena jalan sedikit sudah keleyengan, jalan sedikit sudah sempoyongan, ke dapur mau mandi, begitu mau mandi keleyengan. Nah itu juga saya rasakan seperti itu dulu ya teman-teman ya. Akhirnya kalian berpikir-pikir panjang lagi, jangankan mau keluar rumah, saya mau ke dapur, saya mau ke kamar mandi, mau ke ruang tamu aja saya sempoyongan, kepala berat. Ini masih parah-parahnya ya teman-teman ya. Beda lagi untuk yang sudah mulai mau sembuh ya teman-teman ya. Kepala berat, terus kemudian hidung tersumbat, nafas berat, nafas nggak plong, jantung debar-debar, badan lemes. Gimana saya mau beraktivitas kalau seperti ini? Nah itu jangan seperti itu ya teman-teman ya. Caranya gini ya teman-teman ya. Saya juga dulu
mengalaminya seperti itu ya teman-teman ya. Saya ketika mengalami hal itu, saya itu langsung berdiam diri di rumah, tidak ngapa-ngapain. Pokoknya nyaman banget kalau kita itu rebahan ya teman-teman ya. Rebahan itu nyaman banget ya teman-teman ya. Tapi itu malah akan memperparah keadaan kita. Jadi tubuh kita itu nggak dipaksakan untuk terbiasa untuk beraktivitas lagi. Nanti kita beraktivitas sedikit itu kelajengan. Saya dulu seperti itu ya teman-teman ya. Saya kepala rumah tangga ya teman-teman ya. Saya mau beraktivitas, tapi ketika saya bangun dari tidur saja sudah nggak karuan rasanya ya teman-teman ya, dan akhirnya nggak jadi lagi, dan akhirnya berdiam diri di kasur lagi, di kamar lagi, cuman menatap kasur, menatap lemari, menatap tembok teman-teman ya. Jadi hanya itu aja, akhirnya susah membaiknya, dan akhirnya saya coba paksakan dulu itu buat nyapu ya teman-teman ya, untuk nyapu saja itu langsung kepala berat, eh, nafas berat, kelayangan, badan lemes, mau rubuh. Itu yang saya rasakan dulu seperti itu. Tapi ya teman-teman ya, untuk kalian pokoknya banyak-banyaklah beraktivitas di siang hari ya teman-teman ya. Ini menurut pengalaman saya itu seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kalian ingin membaik, misalnya gini teman-teman ya, kalian eh, misalkan kalian bangun dari tidur itu merasakan kelayangan, sempoyongan ya, beraktivitas sedikit kalian itu merasakan sempoyongan gitu. Nah, kalian hitung berapa menit kalian merasakan sempoyongannya itu. Setelah kalian berapa lama setelah kalian beraktivitas itu kalian merasakan kelayangan. Nah, ketika kalian merasakan kelayangan, dihitung berapa lama waktunya. Kira-kira misalnya setengah jam kalian aktivitas, kalian sudah kelayangan gitu ya. Dipaksa lagi, dipaksa lagi, ditambahin waktunya selama 10 menit atau 15 menit. Jadi setengah jam lebih 15 menit gitu ya. Dan akhirnya 1 jam kurang 15 menit gitu ya teman-temannya. Nah, jadi teman-teman itu bisa dipaksa di situ dulu, pokoknya paksa dulu, mau kelayangan mau apa, paksa dulu sampai keringetan dulu, sampai benar-benar walaupun badannya cemas terus gelisah, paksa dulu sampai sampai waktu itu. Terus kemudian sudah istirahat, besoknya diulangin lagi teman-teman, aktivitas lagi, nyapu di rumah, keliling-keliling rumah ya teman-temannya, jalan-jalan di sekitar rumah, jalan dari dapur ke depan, dari depan ke dapur, dari dapur ke depan, tambahin lagi dari dapur ke depan ke kamar, terus jalan-jalan terus seperti itu ya teman-teman ya, dilatih seperti itu, terus kena matahari, pokoknya dipaksa terus ya teman-teman ya. Teman-teman itu bakalan bisa karena terbiasa ya teman-teman ya. Nah itu teman-temannya, pokoknya dipaksa, saya yakin teman-teman ya, teman-teman itu juga pasti bisa. Teman-teman itu nggak bisa membaik karena teman-teman itu masih ragu dengan pikiran teman-teman sendiri gitu, masih ketakutan dengan eh, kepercayaan yang buruk itu ya teman-teman ya. Teman-teman itu selalu takut, mau bergerak itu selalu takut, mau ke sana selalu pikir-pikir panjang, jadinya teman-teman nggak menemukan hal yang sebenarnya ya teman-teman ya. Padahal kalian tuh selalu dibohongin sama pikiran kalian sendiri ya teman-teman ya. Itu yang ketiga ya teman-teman ya, banyak beraktivitas di siang hari. Pokoknya banyakin aktivitas di siang hari ya teman-teman ya. Pokoknya pikirannya itu selalu, pokoknya aku siang hari jangan sampai rebahan terus, walaupun kelayangan gimana pun caranya harus beraktivitas terus, entah jalan kaki, entah main ke rumah tetangga. Itu yang saya lakukan dulu seperti itu ya teman-teman ya. Walaupun ngobrol sama orang, sama tetangga itu perasaannya nggak karuan, mata itu sambil buram, diajak ngobrol itu kayak kita pura-pura sakti saja gitu ya teman-teman ya, padahal kita itu rasanya nggak karuan ya teman-teman ya. Nah itu yang ketiga, banyak-banyaklah beraktivitas di siang hari ya teman-teman ya, apapun itu pokoknya beraktivitas ya teman-teman ya. Terus kemudian yang keempat, tidur harus cukup, minimal 7 jam sampai 8 jam satu hari ya teman-teman ya. Per hari itu kalian harus tidurnya yang cukup ya teman-teman ya, di malam harinya. Nah kenapa harus tidur yang cukup? Karena di waktu kita tidur itu sel-sel di tubuh kita yang rusak itu kita diperbaiki ya teman-teman ya, diperbaiki sama tubuh kita ya teman-teman ya. Makanya kita harus tidur yang cukup, minimal 7 jam sampai 8 jam satu malam ya teman-teman ya. Tapi mas, saya ini susah sekali untuk tidur mas. Itu sudah pasti ya teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan kecemasan berlebih itu selalu merasakan yang namanya susah tidur ya teman-teman ya. Sudah merem, sudah 1 jam ditungguin, sudah merem, nggak merem-merem juga. Terus kemudian
2 jam, enggak tertidur juga. Giliran sudah tertidur malah mimpi buruk dan akhirnya terbangun lagi dan akhirnya keesokan harinya banyak sensasi yang muncul lagi. Nah itu seperti itu, biasanya seperti itu ya teman-teman ya. Tapi tenang, jangan khawatir ya teman-teman ya. Semuanya itu bisa dilatih, kembali lagi ya teman-teman ya. Kalian biasakan saja seperti itu. Walaupun kalian itu susah tidur sampai berhari-hari, itu kalian nggak bakalan kenapa-napa kok teman-teman ya. Kalian tuh nggak usah khawatir. Walaupun kalian susah tidur sampai berhari-hari, terus eh, besokan paginya kalian tuh merasakan sensasi, kalian tuh nggak bakalan kenapa-napa teman-teman ya. Cuman rasanya memang nggak nyaman saja. Tapi dibiasakan saja setiap jam segitu kalian itu harus sudah tertidur ya teman-teman ya. Kalian tuh harus mencoba untuk tidur. Misalnya kalian mulai tidur mau jam 8 malam, ya sudah pokoknya dari mulai jam 8 malam itu harus sudah di kamar, harus sudah berbaring ya teman-teman ya. Harus sudah mempersiapkan untuk tidur. Nah itu seperti itu teman-teman ya. Pokoknya dibiasakan seperti itu terus. Untuk hari ini nggak bisa, untuk besok masih nggak bisa lagi, seterusnya masih nggak bisa lagi, pasti lama-lama akan terbiasa dan lama-lama ngantuk sendiri ya teman-teman ya. Nanti ketika kalian sudah dibiasakan, dipaksakan terus, nanti kalian akan tertidurnya itu terbiasa ya teman-teman ya. Kalau masih susah juga untuk tidur ya teman-teman ya, kalian bisa mendengarkan video-video seperti ini, video saya atau video orang lain ya teman-teman ya, video-video mentor yang lain kalian bisa dengarkan juga. Dan kalian pokoknya dengarkan, fokus dengan isi temanya, kalian dengarkan ceritanya, kalian dengarkan dengan isi temanya, atau kalian bisa mendengarkan video-video atau audio-audio, kalian dengarkan saja ceritanya dengan fokus, nggak usah mikirin aku mau tidur, nggak usah dipikirin, kalian fokus aja sama isi ceritanya, nanti kalian akan tertidur sendiri ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah ngalaminnya seperti itu, karena saya juga dulu ngalaminnya seperti itu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman untuk cara tidurnya. Dan yang 4 itu tidur harus cukup minimal 7 sampai 8 jam per hari ya teman-teman ya. Dan yang kelima ini adalah jam makannya harus teratur ya teman-teman ya. Nah jadi teman-teman kalau mau sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih, jam makannya kalian itu harus teratur ya teman-teman ya. Teratur itu maksudnya gimana sih mas? Gini teman-teman ya, sekarang mulai sekarang teman-teman itu tentukan jam berapa kalian itu ingin mulai makan sarapan, jam berapa ingin mulai makan siang, jam berapa ingin mulai terakhir makan sore gitu. Misalkan teman-teman mulai makan jam 7 pagi, ya udah pokoknya jam 7 pagi terus terus jam 7 pagi. Terus makan siangnya jam 12 siang, jam 12 siang terus. Terus makan sorenya jam 6 sore, terus jam 6 sore terus. Pokoknya jangan dirubah-rubah, itu aja. Tujuannya buat apa mas? Tujuannya gini ya teman-teman ya, jadi tubuh kita itu eh, harus harus bisa terbiasa ya teman-teman ya, karena sistem di tubuh kita itu teratur ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman ya, hukum alam itu nggak bisa dibohongin ya teman-teman ya. Hukum alam itu nggak bisa dirubah. Planet saja teman-teman ya, alam semesta saja teratur ya teman-teman ya. Orbitnya saja teratur, setiap pagi matahari keluar, setiap sore mataharinya tenggelam, setiap pagi mataharinya terbit. Begitupun perputaran buminya juga seperti itu aja, begitupun jam juga seperti itu aja. Jadi alam semesta saja teratur ya teman-teman ya. Jadi kehidupan manusia pun harus teratur ya teman-teman ya, seperti pola hidupnya, jam makannya itu harus teratur. Kalau kita misalkan melanggar, ya pasti kita merasakan akibatnya ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman itu harus berpikir ke sana ya teman-teman ya. Alam semesta saja, pengorbitannya saja teratur ya teman-teman ya. Masa kita sebagai manusia mau melanggar hukum alam ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman itu harus yang namanya itu tadi teratur makannya ya teman-teman ya. Jam makannya itu harus teratur. Biasa teman-teman makan jam 7, ya udah makan jam 7 terus gitu. Teman-teman makan jam 12, ya udah makan jam 12 terus gitu. Jadi harus teratur terus teman-teman ya, karena supaya membiasakan si asam lambungnya ini munculnya di jam-jam itu teman-teman ya. Karena kita kan enggak ya teman-teman ya. Ya, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung ini kan jam asam lambungnya keluarnya itu kan semaunya asam lambungnya ini teman-teman ya. Mau jam berapa aja dia
reflux, mau jam berapa aja dia kelebihan asam lambung, kita langsung nggak nyaman rasanya. Nah itu pertanda bahwa kita itu nggak teratur metabolisme tubuhnya ya teman-teman. Jadi kita rubah lagi dengan cara teratur, kita yang merubahnya ya teman-teman, ya nggak ada yang mau merubahnya kalau kita nggak sendiri, kalau bukan kita sendiri ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman. Yang kelima tadi adalah jam makannya harus teratur teman-teman ya. Nah teman-teman, untuk yang keenam, penuhi gizi dalam tubuh ya teman-teman ya. Nah untuk penuhi gizi dalam tubuh ini, mungkin teman-teman ada yang sudah banyak yang sudah paham, ada yang belum paham ya teman-teman ya, untuk masalah gizi itu apa aja sih mas gitu. Nah untuk gizi ini kan dibutuhkan sekali ya teman-teman ya untuk tubuh kita ya teman-teman ya. Sekarang gini teman-teman, eh, gizi itu dibutuhkan untuk kita memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak ya teman-teman ya. Karena gini, kita hidup ya teman-teman ya, dari kita lahir keluar dari ibu ya, kita dilahirkan oleh ibu kita, terus kita sampai bisa sebesar ini, itu kan kita karena apa teman-teman? Pasti karena air susu ibu, karena kita mengkonsumsi makanan. Nah, gizi itu yang membuat kita itu bisa sampai sebesar ini ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk memperbaiki sel-sel di tubuh teman-teman itu yang rusak ya teman-teman, itu harus memperbaiki gizi teman-teman, penuhi gizinya ya teman-teman ya. Gizi itu sudah termasuk makanan yang teman-teman makan, minuman yang teman-teman minum, itu teman-teman itu adalah gizi ya teman-teman ya. Penuhi vitamin-vitaminnya, penuhi air minumnya minimal 8 gelas dalam sehari ya teman-teman ya. Makanan bergizi itu nggak harus mahal ya teman-teman ya. Makanan bergizi itu nggak harus yang mewah-mewah, nggak harus yang mahal-mahal. Saya dulu ya teman-teman ya, ketika masih banyak sensasi, ketika masih banyak pantangan, saya makan itu ya cuman sama rebusan wortel, labu siam, terus apa lagi ya, daun singkong teman-teman ya. Cuman itu aja, itu saja yang saya makan ya teman-teman ya, berhari-hari. Cuman saya rebus, kadang-kadang saya selingin pakai tempe, itu pun direbus juga ya teman-teman ya. Karena saya banyak sekali pantangannya dulu ya teman-teman ya. Makan keras saya nggak bisa, makan bayam saya nggak bisa, makan yang sambel-sambel, yang sayur tumis-tumis saya nggak bisa. Akhirnya saya makan rebusan aja teman-teman ya, selama kurang lebih hampir 1 tahun ya teman-teman ya, saya makan rebusan terus. Tapi ya itu bentuk semangat saya untuk sembuh ya teman-teman ya. Dan saya itu yakin kalau saya itu bakal bisa sembuh, dan saya itu selalu semangat dan mencoba untuk sembuh ya teman-teman ya, dengan cara itu tadi, dengan disiplin ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Dan tapi saya juga selalu memikirkan gizi saya ya teman-teman ya. Saya selalu makan makanan yang bersih, terus kemudian gizi saya cukupi. Saya nggak telat-telat makan, saya harus tetap harus makan, mau apapun yang terjadi saya itu harus makan pokoknya ya teman-teman ya. Jadi supaya gizi saya itu terpenuhi, makanya supaya saya itu nggak gampang kelayangan, nggak gampang lemes, nggak gampang tremor ya teman-teman ya. Saya sudah melakukan metodenya saja, kadang-kadang saya juga sering merasakan kelayangan, masih merasakan sempoyongan, apalagi kalau saya itu nggak melakukan metodenya. Nah itu pikiran saya dulu, makanya saya tuh semangat sekali teman-temannya, dan sekarang saya ingin membagikan tipsnya ke teman-teman semua. Nah itu teman-teman, pokoknya penuhi gizinya di dalam tubuh teman-teman ya teman-teman ya. Karena kita itu butuh gizi itu untuk memperbaiki sel-sel kita yang rusak itu tadi. Sel-sel yang rusak itu tadi contohnya seperti apa sih mas? Ya seperti misalkan teman-teman itu asam lambungnya apa, dalam lambungnya mengalami iritasi. Iritasi itu kan luka ya teman-teman ya. Kalau teman-teman luka itu kan harus ada yang menyembuhkan ya teman-teman ya. Yang menyembuhkan itu kan bukan obat ya teman-teman ya. Obat itu hanya untuk menahan rasa sakit atau meredakan rasa sakit ya teman-teman ya, atau meredakan yang menimbulkan, yang menyebabkan si iritasi itu tadi, untuk sakit ya teman-teman ya, untuk rasanya tuh sakit kan. Jadi obat tadi itu yang dibutuhkan adalah untuk meredam rasa sakit itu. Itu kan hanya untuk meredam kalau si obat tadi. Yang menyembuhkan itu adalah gizi yang vitamin-vitamin, mineral-mineral yang kita makan, yang dari makanan kita itu tadi. Makanya penuhi gizi kita. Ya syukur-syukur teman-teman kalau misalkan ada rezeki gitu, yang bergizi banyak kok, yang bergizi ya teman-teman, yang nggak harus yang mahal-mahal, nggak harus beli vitamin A B C D E F G H I J K L M N sampai Z, nggak perlu ya teman-teman ya. Yang penting dari makanan itu malah lebih bagus,
makannya yang bersih, makannya yang bergizi, yang seimbang, tahu, tempe ya teman-teman ya, sayuran, udah itu aja nggak apa-apa ya teman-teman ya. Terus kemudian ngunyahnya yang lembut, jangan makan yang keras-keras dulu karena lambungnya masih iritasi, makanya kalian tuh belum membaik-membaik. Nah ini untuk yang keenam, penuhi gizi dan dalam tubuhnya ya teman-teman ya. Nah yang terakhir ini yang nomor 7 ya teman-teman ya. Yang nomor 7 ini adalah yang terakhir, disiplin ya teman-teman ya. Semuanya itu yang dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi itu kayak jangan mudah terpengaruh dengan informasi yang membuat kalian itu susah membaik. Terus yang kedua, hindari dulu makanan pantangan. Terus yang ketiga itu banyak-banyak beraktivitas di siang hari. Terus kemudian tidur harus cukup minimal 7 sampai 8 jam sehari. Terus kemudian yang kelima itu jam makan harus teratur. Terus kemudian yang keenam, penuhi gizi dalam tubuh kalian. Itu nggak bakalan berfungsi semua kalau kalian itu melakukannya nggak disiplin ya teman-teman ya. Kalau kalian melakukannya nggak disiplin ya percuma ya teman-teman ya. Nanti sudah membaik, terus kalian sudah merasa enakan, kalian nggak disiplin lagi, akhirnya kambuh lagi, akhirnya cemas lagi. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah jadi kalian tuh harus disiplin. Kalau kalian disiplin, pasti kalian tuh bakalan bisa membaik. Nggak ada usaha yang nggak ada hasilnya ya teman-teman ya. Kalian bayangkan saja kalau misalkan kalian sudah melakukannya, terus kalian sudah membaik, seharusnya kalian tuh langsung berpikir, oh iya ternyata benar caranya seperti ini. Oh saya harus melakukannya terus supaya saya itu cepat membaik, supaya badan saya itu kebal lagi, supaya badan saya itu sehat lagi, supaya eh, nggak kambuh-kambuh lagi. Saya harus melakukannya terus. Ya untuk sekali ya boleh ya teman-teman ya, makan pantangan boleh ya teman-teman ya sesekali. Terus untuk melatihnya juga ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah bro, teman-teman ini videonya sudah panjang sekali teman-teman, udah lama sekali, udah 32 menit. Nah itu aja teman-teman ya. Buat teman-teman yang menyaksikan video ini, bisa bantu subscribe-nya ya teman-teman ya. Supaya channel saya ini bisa berkembang dan bisa selalu memotivasi teman-teman semua, dan masih banyak orang yang bisa terbantu lagi dengan video-video seperti ini ya teman-teman ya. Karena tujuan saya membuat video-video seperti ini adalah untuk menyemangati teman-teman, untuk memotivasi, untuk mengarahkan teman-teman semua teman-teman ya. Nah sekarang tugasnya teman-teman itu adalah melakukan metodenya dengan disiplin. Pasti bakalan bisa membaik, pasti teman-teman ya, pasti bakalan bisa membaik. Pokoknya teman-teman lakukan saja metodenya, beberapa poin-poin itu tadi yang sudah saya sebutkan, teman-teman lakukan saja. Bila perlu dicatat, pasti bakalan bisa membaik. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena saya sudah merasakannya, saya sudah melakukannya ya teman-teman ya. Nah buat teman-teman, pokoknya semangat. Semangat itu maksudnya semangat melakukan metodenya itu tadi dengan disiplin ya teman-teman ya. Pokoknya teman-teman jangan menyerah. Saya dulu pernah merasakan seperti itu dan bisa membaik, pasti teman-teman juga bisa membaik ya teman-teman ya. Karena ini durasinya sudah kepanjangan ya teman-teman ya, sudah 33 menit. Takutnya teman-teman tuh bosan mendengarkannya, jadi saya akhiri videonya ya teman-teman ya. Saya akan buatkan videonya yang lain lagi di video yang lain ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, Eh, mohon maaf jika saya dalam berkata-kata menyakiti hati teman-teman semua. Tujuannya adalah bukan lain bukan lain ya teman-teman ya, hanya untuk memotivasi, untuk menyemangati teman-teman semua supaya teman-teman itu bisa sembuh, bisa membaik, bisa normal, bisa sehat ya teman-teman ya. Jadi kalau ada kata-kata yang salah, saya nggak sengaja ya teman-teman ya, saya mohon maaf, jangan diambil hati ya teman-teman ya. Nah teman-teman juga bisa bagikan video ini sama teman-teman yang lain yang belum yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih, supaya hatinya tenang, supaya hatinya nyaman ya teman-teman ya. Bila perlu, kalau kalian memang sudah bisa menyemangati teman-teman yang lain, kalian bisa menyemangati teman-teman yang lain dengan membuat video-video seperti ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akhiri videonya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.